Shalom. Selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online remaja GKJW Jemaat Jember. Bersama kami Bu Titin dan Bu Enda. Semoga kita semua selalu sehat dan hidup penuh dengan ucapan syukur. Bu Enda, apa tema ibadah kita pada hari ini? Ya, tema dalam ibadah pagi hari ini adalah Kitab Suci Sumber Hikmat. Puji Tuhan adik-adik yang dikasihi Tuhan, matahari bersinar dengan terang. Tanda Allah begitu mengasihi kita. Burung-burung di udara bernyanyi memuji kebesaran Tuhan, Sang Pencipta semesta ini. Adik-adik saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama memuji nama Tuhan. Dalam pujian matahari bersinar terang. Bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nyunarkan timulyo, angin midit lawan reno, anu ing oceh ono ing wit-witan, kewane nyenggut ono ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, marilah ibadah ini kita mulai. Kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bahwa pertolonganku berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan kesetiaannya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, firman yang mendasari ibadah pada pagi hari ini, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Mazmur 119. Kita buka kitab Mazmur 119 ayat yang 81. Demikian firman Tuhan. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup kita di dalam dunia ini sebagai sebuah perjalanan yang sangat panjang. Karena itu, kita memerlukan pelita yang akan menerangi semua langkah kita. Siapakah sang penerang itu? Ya, penerang itu adalah firman Tuhan sebagai penuntun jalan kita agar tidak tersesat. Mari
kita memuji nama Tuhan dengan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Kakiku terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Karena kita sadar akan segala kelemahan dan kekurangan kita. Bahwa kita belum bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu, adik-adik, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami butuh belas kasih-Mu karena kami manusia berdosa. Seringkali kami menyakiti hati-Mu Tuhan dengan tidak melakukan kehendak-Mu. Seringkali kami mengandalkan kepandaian kami. Kami sering tidak taat, tidak setia, dan juga kami sering menyakiti hati sesama kami, baik orang tua, saudara, dan teman kami. Seringkali kami merendahkan mereka. Tuhan, ampuni kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Adik-adik kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Yang demikian firman Tuhan.
Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Endah. Ya, benar adik-adik. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 30. Akan tetapi sebelumnya, mari kita pujikan. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Adik-adik, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Oleh sebab itu, mari kita tenangkan hati kita, dengarkan firman Tuhan dengan baik, penuh sukacita, kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun kita, mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Allah. Engkau begitu mencintai kami di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, Engkau persiapkan hati dan pikiran kami di dalam kami mendengarkan sabda-Mu. Bukalah pikiran kami, berikan ketenangan pada hati kami, bukalah telinga kami Tuhan, bukalah mata hati kami di dalam kami mendengarkan sabda-Mu. Ya Allah, ampuni kami. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ini. Berikan hikmat. Ya Allah, kami serahkan ibadah ini, firman yang kami sampaikan di dalam tangan kuasa Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tetap semangat. Ya, walau kita beribadah masih dalam situasi dan kondisi saat seperti ini, adik-adik beribadah di rumah, tetap semangat, tetap penuh dengan sukacita. Mari kita siapkan hati kita untuk menggumuli firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja. Ayat 1 sampai 30. Sudah? Kitab 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 30. Dengan judul pembaharuan yang dilakukan Yosia. Adik-adik, Bu Enda harap 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 30, silakan setelah penyampaian firman, setelah ibadah, adik-adik baca sendiri di rumah. Dengan tenang, hayati, pahami firman itu. Karena firman itu begitu indah dan firman itu penuh hikmat. Dan ayat emas di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 30, Bu Enda ambil ayat yang 3. Ayat ini yang akan Bu Enda sampaikan, kita renungkan bersama-sama. Kita gumuli bersama-sama. Ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang. Dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan. Dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis di dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, firman pada pagi hari ini bertema, tadi Bu Enda sudah sebutkan temanya, kitab suci adalah sumber hikmat. Tema pada ibadah pagi hari ini adalah kitab suci sumber hikmat. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ada 3 pilihan. Silakan adik pilih sendiri. Adik-adik pilih ya. Pilihan itu antara lain menjadi buruk. Dicatat ya. Menjadi buruk, biasa saja, semakin baik. Ada 3 pilihan. Yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing.
perhatikan di dalam kehidupan ini, ada dinamika kehidupan. Ada masa di mana kehidupan itu menjadi buruk. Maksudnya buruk itu adalah kehidupan yang tidak menyenangkan. Atau kehidupan semakin baik. Oleh sebab itu ada beberapa pilihan yang Bu Enda sampaikan tadi. Yang sudah kalian pahami ada 3 ya. Pilihan yang Bu Enda sampaikan tadi, menjadi baik, biasa saja, semakin baik, atau kehidupan yang dijalani oleh manusia menggunakan grafik yang bagaimana? Ayo, coba adik-adik Bu Enda tanya, kita ini menginginkan di dalam kehidupan kita itu kita masuk pada grafik yang bagaimana? Apakah naik atau biasa saja atau grafik kehidupan kita semakin menurun? Kalau dilihat, coba diperhatikan, pada dasarnya manusia itu punya keinginan. Di dalam kehidupan kita itu inginnya menjadi baik. Kalau kita ingin menjadi baik, maka yang perlu diperhatikan, kita harus bisa mengubah diri. Tentunya mengubah diri itu berasal dari 1, kemauan. Kalau pengen mengubah diri kita loh ya, untuk menjadi baik, harus berasal dari kemauan, kesadaran, dan tidak setengah-setengah. Maksudnya setengah hati. Aku pengen menjadi baik hari ini, tidak, besoknya, pengen baik lagi, itu yang dimaksud. Kalau ingin kita menjadi baik, mengubah diri, perlu adanya suatu komitmen untuk perubahan diri itu. Jadi tidak perlu adik menunggu perintah, adik-adik menunggu dorongan dari orang tua, dari kakak, dari pamong, dari bapak pendeta, tidak ada. Harus muncul dari diri kita sendiri. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau ada kata komitmen, mari kita belajar dari karakternya Raja Yosia. Ya, dari kitab 2 Raja-Raja tadi, 23 ayat 1 sampai 30, mari kita belajar dari karakter Raja Yosia yang mempunyai komitmen yang kuat, yang memiliki kesungguhan hati kepada Tuhan. Dia juga memiliki ketangguhan. Kalau diperhatikan firman ini adik-adik, tidak hanya Raja Yosia itu memiliki komitmen untuk mengubah dirinya sendiri saja, tidak. Tetapi Raja Yosia juga ingin membantu rakyatnya. Dari kata ingin membantu rakyatnya untuk mengubah diri dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya. Kalau adik-adik membaca dari 2 Raja-Raja sebelumnya, 22, adik-adik akan melihat bagaimana kehidupan Raja Yosia itu. Mengapa Bu Enda mengatakan Raja Yosia tidak hanya ingin mengubah dirinya sendiri, tetapi dia ingin juga mengubah rakyatnya. Kalau begitu, mari kita ingin tahu siapa sebenarnya Raja Yosia. Supaya kita paham, kok Raja Yosia itu punya komitmen ya kuat ya kepada Tuhan. Loh, siapa Raja Yosia itu? Mari kita belajar. Raja Yosia diangkat menjadi seorang raja ketika Raja Yosia itu usianya 8 tahun. Kalau 8 tahun itu kita tahu semuanya ya, masih kanak-kanak. Tetapi dia sudah diangkat menjadi seorang raja. Jangan mengatakan, Bu Enda kalau anak-anak itu menjadi raja bagaimana dia memerintahnya? Apa bisa dia duduk di pemerintahan? Kita tahu kalau raja itu di kanan kiri pasti ada
penasehatnya, ada, betul, ada menteri-menterinya, mereka semua yang membantu. Kalau kita perhatikan, Raja Yosia ketika menjadi raja berusia 8 tahun. Bayangkan masih anak-anak, sudah 8 tahun, ia sudah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian kita membaca selanjutnya, kalau diteruskan, ketika usia 16 tahun, wah ini yang tadi Bu Enda katakan, Raja Yosia itu memiliki komitmen. Dari usia 16 tahun, dia sudah mulai dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berarti dia sudah punya komitmen di situ. Raja Yosia memerintah di Yerusalem 31 tahun lamanya. Di antara raja-raja, Raja Yosialah raja yang paling taat. Raja yang paling setia kepada Tuhan. Raja Yosia tidak pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri di dalam kehidupannya. Dengan ketaatannya, dengan komitmennya, Raja Yosia ketika diketemukannya kitab Taurat Tuhan pada tahun yang ke-8. Berarti usia Yosia itu 16 tahun. 8 tahun diangkat menjadi raja, tahun ke-8 dia sudah menemukan, melihat kitab Taurat Tuhan. Ini sudah mulai muncul, semakin muncul ketaatannya, maka setelah dipegangnya kitab itu kemudian dibacakannya kepada rakyat. Maka Raja Yosia itu saat itu juga langsung mengumpulkan. Yang dikumpulkan tidak main-main loh. Dibandingkan dengan Raja Yosia, yang dikumpulkan itu para tua-tua. Kalau kita, pendapat kita, pikiran kita, image kita apa? Kalau orang tua-tua itu berarti berjanggut, sudah beruban. Berarti pengalamannya itu lebih di atasnya Raja Yosia. Betul adik-adik. Dikumpulkanlah para tua-tua, para imam, para nabi, bahkan seluruh orang-orang awam. Artinya orang-orang awam itu adalah acak semuanya. Mungkin belum mengenal kitab Taurat ya, mungkin belum. Yang perilakunya, kehidupan yang lama. Tadi Bu Enda sudah katakan, kehidupan lama itu yang seperti apa? Di kitab ini, pada waktu itu sebelum Raja Yosia diangkat menjadi raja, rakyat itu menyembah berhala. Setelah dibacakannya mengerti apa yang dikehendaki Allah. Disitulah Raja Yosia mengadakan perjanjian di hadapan Tuhan. Mari kita baca di ayat yang kedua dan yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Dengarkan ya, Bu Enda bacakan firman Tuhan ayat yang kedua dan ketiga. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Nah adik-adik, ketika di ayat yang kedua dan ketiga itu ada penekanan perjanjian, rakyat itu semuanya sepakat. Berarti menyanggupi. Menyanggupi apa? Menyanggupi perjanjian
dengan Tuhan. Sudah disepakati bersama. Jelas ya di ayat yang kedua dan ketiga. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sudah memahami bagaimana hidup Raja Yosia. Raja Yosia adalah seturut di dalam kehidupannya mengikuti ketetapan Tuhan. Mengapa? Itu memiliki tujuan loh. Raja Yosia itu ada tujuannya. Supaya rakyat Yehuda berbalik kepada Tuhan. Supaya rakyat tersebut, rakyat itu mengubah kebiasaan lamanya menjadi kebiasaan yang baru. Dari menyembah berhala, berbalik menyembah Sang Pencipta. Luar biasa komitmennya Raja Yosia, dan ini disepakati bersama dengan rakyatnya. Kita tahu adik-adik, Raja Yosia sangatlah setia. Dengan kesetiaan Raja Yosia tidak hanya berbicara ke sana kemari, tetapi imannya penuh atraktif. Begitu aktif. Apa keaktifannya Raja Yosia? Tadi judulnya pembaruan yang dilakukan oleh Yosia. Pembaruan yang dilakukan oleh Yosia itu berlangsung 6 tahun loh. Tidak main-main loh. Tidak sebentar loh. 6 tahun. Apa yang dilakukannya? Sikap atraktif apa yang dilakukan oleh Raja Yosia? Yang pertama, pastinya kalau rakyat itu semuanya menyembah berhala, berarti patung-patung berhala itu di mana-mana tempat. Bahkan di rumah-rumah Tuhan itu ada. Coba bayangkan. Di mana-mana tempat itu patung-patung berhala ada. Jadi yang dilakukan oleh Raja Yosia dengan komitmennya, dengan mematuhi kesetiaannya kepada Tuhan, yang pertama dilakukannya adalah menghancurkan semua patung berhala dan membakarnya. Bu Enda, apakah rakyat berontak? Ya tidak. Rakyat tidak berontak. Mengapa Bu Enda mengatakan tidak berontak? Tadi kan ada, ketika perjanjian itu disepakati bersama oleh rakyat, berarti mereka semua mengiyakan. Kan begitu ya? Betul ya? Mengiyakan kan? Ya, enggak ada. Yang namanya rakyat itu langsung berontak, enggak ada. Itu yang pertama yang dilakukan pembaruan oleh Raja Yosia. Menghancurkan semua patung berhala dan membakarnya sampai abu-abu itu disebarluaskan di jalan-jalan. Perhatikan itu. Kemudian yang kedua, sikap atraktif iman dari Raja Yosia. Merobohkan petak-petak pelacuran di tempat-tempat ibadah. Weh, luar biasa komitmen yang dilakukan oleh Raja Yosia. Pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia membuktikan adik-adik, komitmen yang dilakukannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan Taurat Tuhan. Bagaimana dengan kita? Tadi Bu Enda kan sudah memberikan pilihan ya. Ayo coba, ada berapa pilihannya tadi? Iya, ada 3. Betul ya? Ada 3 kan? Betul, bagus. Bagaimana dengan kita? Mana yang kita pilih? Mana coba yang kita pilih? Apakah baik, yang setengah-setengah, atau semakin baik? Tuhan menginginkan kepada kita, hendaklah kita juga memiliki kesungguhan hati untuk benar-benar mengikuti ketetapan Tuhan. Kesungguhan hati untuk melakukan kehendak Allah sesuai yang difirmankan. Mengapa Tuhan menginginkan kepada kita? Karena firman itu penuh sumber hikmat
yang bisa mengubah hati, mengubah pikiran kita. Karena firman itu bisa mengubah perilaku kita menjadi baik. Misalkan, tadi Bu Enda katakan firman itu sumber hikmat yang bisa mengubah pikiran, hati untuk menjadi baik. Misalkan, mungkin adik-adik pernah melakukan hal yang tidak disukai Allah. Coba Bu Enda tanya, adik-adik kalau misalkan remaja masa kini, Bu Enda katakan remaja masa kini ya, hal-hal yang tidak disukai Allah, yang ngetren ya, yang Bu Enda katakan itu yang ngetren. Hal-hal yang tidak disukai Allah itu contohnya seperti apa? Mungkin adik-adik pernah melakukan, membuat jarak dengan orang lain. Kalau sekarang dikenal dengan kata geng-gengan. Biasanya kalau geng-gengan itu tujuannya pasti tidak mau berteman dengan orang lain. Itu pasti. Ada? Semuanya ada ya? Anak-anak remaja GKJW ada enggak? Oh enggak ada, bagus. Semuanya teman, tidak ada yang beda-bedakan. Sekarang yang dua, pertanyaannya dari Bu Enda. Ada enggak? Sering atau tidak ya? Membicarakan teman. Atau kata lain, apa itu biasanya yang ngetren? Gosip. Kalau gosip itu biasanya membicarakan orang lain atau membicarakan diri sendiri? Apa? Bagus, biasanya membicarakan orang lain. Kalau gosip itu biasanya ngomongnya itu menjelekkan orang atau membuat orang itu senang? Ya, biasanya kalau gosip itu ya benar menjelekkan orang lain. Tapi di sini tidak ada. Ada? Oh tidak ada. Bagus. Luar biasa remaja-remaja Kristen. GKJW luar biasa. Masih ada pertanyaan dari Bu Enda. Dengarkan dengan baik. Ada enggak? Yang berbicara kasar atau kotor? Oh tidak ada. Luar biasa. Ini benar-benar anak rajin ke gereja. Berarti karakternya nyontoh Yosia ini. Luar biasa ini. Tapi ada satu lagi. Kalau tiga tadi tidak, ada satu. Dengan maraknya ponsel, ada enggak? Kita kadang-kadang melupakan waktu untuk Tuhan. Ada enggak? Disuruh berdoa, waktunya berdoa pegang HP. Disuruh waktunya ibadah, ayo minggu ibadah pegang HP. Ada enggak? Oh juga tidak ada, luar biasa. Kalau kita perhatikan, keempat-empatnya itu disukai Tuhan tidak? Apa disukai Tuhan? Ya semuanya tidak disukai Tuhan. Tapi kalian tadi jawabnya tidak pernah melakukan, luar biasa. Adik-adik yang kasih Tuhan, kalau kita rajin dan taat membangun hubungan kita dengan Allah. Kalau kita rajin dan taat membangun hubungan kita dengan Allah, Sang Pencipta melalui firman-Nya, semua itu dapat memperbaharui kehidupan kita. Kita dapat menyikapi secara bijak. Contoh, misalkan kita tahu kalau bergosip itu menyakiti orang. Kadang-kadang kalau karena kita seringnya menggosip, makanya kita dicap apa? Penggosip. Oleh sebab itu, kalau kita rajin dan taat, karena kita tahu firman itu adalah penuh hikmat yang bisa mengubah, nah ini saatnya. Kita harus rajin untuk melakukan hubungan dengan Tuhan. Maka kita akan dapat menyikapinya dengan bijak. Karena melalui firman ini kita akan mendapat pengajaran-pengajaran yang baik. Sehingga kehidupan kita menjadi terarah. Seperti Raja Yosia mendapat petunjuk untuk tahu bagaimana memperbaiki suatu kesalahan dan berjalan sesuai yang dikehendaki Allah
atas hidup kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, untuk mengakhiri firman, Bu Enda akan menyanyikan sebuah pujian. Dengarkan dengan baik-baik. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Mana yang kita pilih? Yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya. Yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik disilahkan duduk kembali. Adik-adik yang dikasih Tuhan, marilah kita menghampiri tata Allah yang maha suci. Kita akan menaikkan doa-doa kita semua. Saya ajak adik-adik untuk berdoa. Kita tundukkan kepala, kita arahkan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami. Kami mengangkat doa syafaat pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, negara kami saat ini banyak masalah yang awalnya berpangkal pada kasus pandemi hingga merambah ke semua sendi kehidupan, baik dari penghasilan, pekerjaan, banyak yang di PHK karena semua sektor usaha sepi, dan banyak pekerja yang harus lebih banyak meluangkan waktunya menghadapi gawainya berjam-jam hingga mereka kelelahan dan bosan, lelah secara fisik maupun psikis, dan itu semua juga berpengaruh pada kehidupan. Tuhan, kami berharap Tuhan selalu menguatkan setiap kami, orang-orang yang berusaha mencintai-Mu, yang berusaha dengan setia menjalankan firman-Mu. Dan situasi ini juga merambah dalam kehidupan bergereja.
Dengan adanya pandemik ini, pertemuan ibadah menjadi terbatas. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung kami saling berinteraksi, saling berbagi kasih, dan saling menguatkan di dalam iman. Namun dengan keadaan seperti ini, semua tidak berjalan seperti biasanya. Oleh karena itu Tuhan, kami berseru kepadamu melalui doa yang kami panjatkan. Kiranya Tuhan membimbing kami untuk bisa menyikapi situasi ini secara bijak dan menanti akhir dari pandemik ini menurut waktumu. Tuhan, kami juga serahkan anak-anak kami, khususnya anak-anak remaja, baik pertemanan dengan orang lain dan pendidikannya. Berkati mereka dan ajari pada anak-anakmu untuk bisa memahami situasi yang kami hadapi bersama. Tuhan, hamba serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Amin. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan berkat yang melimpah. Mari kita mengucap syukur bersama-sama dengan mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan dengan diiringi pujian terima kasih Tuhan. Dalam hidupku
Mari kita serahkan persembahan ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami, tubuh yang sehat, berkat jasmani dan rohani yang melimpah, semuanya Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat segala kasih dan penyertaan Tuhan. Dan di pagi ini kami menyerahkan persembahan kami. Tuhan berkenan untuk memberkati persembahan ini. Tuhan berkenan untuk menerima persembahan ini. Dan terutama Tuhan kiranya berkenan untuk menerima kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau. Tuntun kami Tuhan untuk boleh memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bu Titin, ibadah remaja online pagi ini akan segera berakhir. Ada sebuah berita pengutusan untuk adik-adik di rumah dan untuk kita semua. Oleh sebab itu mari kita buka kitab kita dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 89 sampai 93. Demikian firman Tuhan. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang. Sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu. Sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Amin. Marilah adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menjalani hidup ini dengan membawa berita damai sejahtera bagi sekeliling kita. Kita pujikan dengan penuh semangat. Dari Kidung Jemaat 426, bait 1 dan 4. Kita harus membawa berita. Harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena jadi remang pagi dan remang jadi siang. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita minta berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa.
damai sejahtera-Mu dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan menyelamatkan kami umat-Mu yang berdosa ini, dan Roh Kudus yang senantiasa menghibur, menyertai di dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Evenu shalom aleihim, Evenu shalom aleihim, Evenu shalom aleihim, Evenu shalom, shalom, shalom aleihim. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, Jaga kesehatan. tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.